Perkenalkan, nama saya Salma Nailul Muna dari Prodi Tadris Matematika akan menyampaikan sebuah materi yang berada dalam salah satu matkul logika dan himpunan matematika yang diampu oleh Dr. Haji Wahyu Hengki Irawan, MPD. Dan saya di sini akan mengambil materi tentang kesesatan. Dan sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan dalil tentang kesesatan, yaitu terdapat pada surat An-Najm ayat 53 juz 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang artinya, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka, dan sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Pada ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh berprasangka tanpa ada fakta yang kuat. Jadi kita tidak boleh kayak ikut-ikut ke suatu berita atau informasi yang kurang pengetahuan atau kurang adanya fakta dalam informasi tersebut. Oke, pada slide berikutnya ini ada kepentingan kenapa kita harus belajar kesesatan. Jadi yang pertama itu kita itu agar bisa memiliki pikiran yang kritis di otak kita ya. Jadi salah satunya yaitu kita tuh kayak kalau kita nggak bisa berpikir kritis, kita nggak bisa berkembang, kayak ya stuck di situ aja gitu. Terus yang kedua itu ada argumen yang kuat. Argumen itu sebuah pendapat yang kuat. Selanjutnya lagi ada deteksi manipulasi. Jadi yang artinya deteksi manipulasi jadi begini kan, kita semisal kita dikasih sebuah kayak pernyataan gitu kan, terus kalau kita nggak menelusurinya, kita nggak tahu itu benar apa salah. Jadi sebaiknya kita gali dulu informasi-informasi yang ada itu, kita jadi tahu itu dimanipulasi apa tidak. Terus kepentingan kita belajar kesesatan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jadi kita bisa yakin dalam mengambil sebuah keputusan kalau kita belajar kesesatan. Jadi semisal ya cara berpikir yang salah dimaksud di sini itu, semisal kita berpendapat, tapi itu pendapat kita itu tidak valid, tidak logis. Meskipun kayak dalam konteks besar itu benar gitu, tapi aslinya kalau dalam logika itu sesat. Itu nggak benar, pemikiran seperti itu tidak benar, tidak dianjurkan ya. Oke, nah ini dalam slide berikutnya ada pembagian kesesatan, yaitu ada dua, kesesatan formal sama kesesatan informal. Kalau kesesatan formal itu kesalahannya itu dalam segi struktur argumen, segi pendapat. Terus yang kedua itu kesesatan informal. Nah, kalau kesesatan informal itu kita kesalahannya itu dari segi argumen, terus ada relevansi sama asumsi. Nah, jadi nggak berpusat sama ke argumen saja, tapi ada 3 poin itu. Ini ada lagi pembagian kesesatan formal, itu dibagi lagi ya. Yang pertama itu ada affirming the consequent. Jadi kesimpulannya di sini seperti jika P maka Q, P benar maka Q benar. Ini sesat. Contohnya begini: jika hujan, jalan basah jadi pasti hujan. Kenapa sesat? Karena setiap jalan basah itu tidak mesti, tidak pasti itu gara-gara hujan. Bisa kan kayak disiram orang, terus ya kayak misal contohnya itu dah kayak kan nggak semestinya
kayak nggak selalu gara-gara hujan kan ada penyebab-penyebab yang lain, makanya itu dibilang kesesatan. Terus di sini ada pembagian kesesatan formal yang kedua, yaitu denying the antecedent. Jadi kesimpulannya di sini begini: jika P maka Q, P salah maka Q salah. Kenapa ini disebut sebuah kesesatan? Jadi contohnya ini, kita baca ya. Jika saya di Jakarta, saya di Indonesia. Saya tidak di Jakarta, jadi saya tidak di Indonesia. Kenapa ini merupakan suatu kesesatan? Karena di Indonesia itu nggak cuma kota Jakarta aja, kan kita bisa kayak mengatakan saya di Malang, berarti saya di Indonesia. Kan di Indonesia itu negara kota bukan cuma satu, bukan cuma Jakarta aja, makanya itu dibilang kesesatan. Selanjutnya ini ada fallacy of the undistributed middle term. Jadi kesimpulannya gini, semua A adalah C, semua B adalah C, maka semua A adalah B. Contoh, semua kucing adalah mamalia, semua anjing adalah mamalia, maka kucing adalah anjing. Lah, udah kelihatan kan itu sesat. Jadi kesimpulannya juga begini, gak semua mamalia itu kucing, gak semua mamalia juga anjing. Ada mamalia yang lain. Masa iya kucing itu anjing? Udah beda jenis gitu kan, ya paham kan? Terus selanjutnya ini ada pembagian kesesatan informal, yaitu ada argumentum ad populum. Di sini kesimpulannya yaitu mengklaim sesuatu yang benar karena banyak yang percaya. Jadi kayak semua orang percaya kalau itu benar, tapi itu sesat aslinya gitu kan. Seperti contohnya gini, jutaan orang di seluruh dunia menggunakan produk pemutih gigi merek Egg. Jadi pasti produk itu sangat efektif dan aman. Ya memang semua banyak yang percaya kalau itu produknya bagus, tapi nggak semua orang cocok sama merek pasta gigi itu. Nggak semua orang bisa di giginya itu cocok gitu loh. Jadi ya nggak bisa dibilang benar. Nah itu merupakan suatu pemikiran yang sesat. Nah ini selanjutnya yaitu argumentum ad hominem. Kesimpulannya di sini saya tulis yaitu kesesatan berpikir yang menyerang pribadi atau karakter lawan bicara, bukan substansi argumennya. Jadi kayak untuk menjatuhkan orang lain. Kesesatan ini untuk menjatuhkan orang lain. Jadi ini merupakan suatu kesalahan. Langsung ke contohnya saja ya. Kamu tidak bisa bicara soal ekonomi karena kamu sendiri tidak punya pekerjaan. Gak semua orang yang nggak punya pekerjaan itu nggak bisa membahas soal tentang ekonomi. Bisa aja orangnya lebih pintar dari kita kalau membahas tentang sebuah ekonomi. Mentang-mentang dia nggak punya pekerjaan dibilang seperti itu merupakan suatu kesesatan. Ya kasihan dia, itu kayak menyerang kepribadian dia lawan bicara kita. Dia jadi kayak ya Allah, kayak aku nggak punya pekerjaan, aku jadi nggak bisa diajak omong-omong tentang ekonomi. Jadi itu merupakan sebuah kesesatan. Ya slide selanjutnya itu ada argumentum ad verecundiam. Saya di sini menuliskan kesimpulan bahwa menggunakan otoritas yang tidak relevan. Kayak gini, mentang-mentang ada artis bilang barang ini bagus, semua jadi ikut kayak berpikir barang ini bagus, soalnya kata artis itu bagus. Gak semua ya barang itu bagus, meskipun itu perkataan artis.
Tapi ya memang sebagian besar begitu, namanya juga artis pasti cari barang-barang yang kayak mahal, kualitasnya bagus. Tapi nggak semua ya guys, nggak semua gitu. Yang selanjutnya ini ada argumentum ad baculum, kesesatan, ancaman atau paksaan. Jadi kesesatan ini tuh seperti kita diancam, kita dipaksa, kayak apa ya, ya namanya sebuah ancaman dan paksaan, apa yang nggak enak kan, kayak gitu, kayak dipaksa harus gini harus gitu. Apalagi kayak semisal paksaannya tuh sebuah kayak perihal yang tidak baik, kan itu udah nggak benar. Seperti contohnya gini, kayak kamu harus setuju dengan keputusan ini atau jabatanmu akan terancam. Kan jadi orang yang diancam kasihan, kayak aduh aku kalau nggak ngelakuin hal ini nanti jabatanku turun. Jadi dia tuh kayak jadi was-was, kan kasihan gitu kan. Jadi itu termasuk kesesatan juga ya. Ya, selanjutnya ini yang terakhir, oke. Ini ada argumentum ad misericordia, kesesatan belas kasihan. Langsung ke contohnya aja ya teman-teman. Saya harus mendapatkan nilai A di mata kuliah ini Pak, kata mahasiswa. Jika tidak, beasiswa saya akan dicabut dan saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Tolonglah Pak. Jadi kayak kalau mau nilainya A ya usaha, ngapain kayak ngerayu dosen, kan nggak bener. Kasihan mahasiswa yang lain. Kayak apa ya, ya meskipun kamu dapat beasiswa, kalau emang kamu bener-bener mampu kan, jadi usahakan pertahankan nilaimu, bukan malah ayolah merayu dosen. Kayak itu bukan suatu perbuatan yang baik. Kayak apa gitu. Jadi kalau mau beasiswanya tetap ada di kamu, gak dicabut sama atasan-atasan di kuliahmu sana. Jadi kamu harus mempertahankan, kamu harus berusaha belajar. Jangan pintarnya merayu dosen, itu yang paling benar. Jadi kesimpulannya yaitu, mari lebih kritis, jangan biarkan diri kita tersesat dalam labirin logika yang menyesatkan. Jadi kita belajar sebuah kesesatan itu merupakan sebuah keberuntungan. Jadi kita nggak gampang ditipu orang, nggak gampang dibodohin lah intinya. Ya kita jadi bisa berpikir kritis lagi, kita bisa berpikir panjang lagi. Kita kalau kita mau dibodohin kan apa itu nggak benar, jadi kita bisa tahu gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya teman-teman. Terima kasih juga untuk pembina saya yaitu Bapak Hengki yang terhormat. Terima kasih sudah mendidik saya sebagai salah satu mahasiswa Bapak. Apabila ada kesalahan materi, kesalahan pembahasan, kesalahan kata, kesalahan contoh, kesalahan pengertian, apapun itu yang ada dalam materi yang saya ambil, mohon untuk Bapak benarkan ya Bapak Hengki. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan saya Yepi yang sangat ya, tapi dengarkan aja ya. Ya sudah, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.